Hai Sobat Akasaka, kembali lagi dengan gue Bang IQ TV. Seperti biasa, gue masih berkolaborasi dengan Akasaka Outdoor Gear. Sekarang kita ngomongin, ada beberapa Sobat Akasaka yang nanya ke kita ya. Jadi, gimana sih Bang sebetulnya untuk cara merencanakan pendakian nih? Sebetulnya gue bukan expert juga, tapi memang di sini gue ada hal yang gue pelajari di sini. Kalau emang nantinya Sobat Akasaka ada tambahan, silahkan ditambah aja di kolom komentar untuk melengkapi pembahasan perencanaan sebelum melakukan pendakian. Biasanya kan salah satu perencanaan itu yang tentunya tujuannya dulu nih, sama lokasinya dulu, kita mau kemana nih, terus kita harus nyiapin waktu perjalanan juga. Kita harus tahu perjalanan ke gunung ini tuh membutuhkan waktu berapa hari gitu kan, terus logistiknya butuh berapa banyak gitu kan. Terus yang pasti yang harus kalian siapkan itu adalah kesiapan fisik kalian. Jangan sampai ketika mau melakukan pendakian itu dengan kondisi yang tidak sehat atau memang kondisi yang sedang sakit. Disarankan harus dalam kondisi yang benar-benar fit biar lancar dan tidak menyusahkan teman-teman yang lain juga. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu kemampuan fisik dulu nih. Jadi kalau memang ketika kalian sebelum melakukan pendakian itu ya diharapkan sih olahraga dulu agar badan kalian tuh terbiasa. Karena memang ketika naik gunung pasti ya capek, namanya juga naik gunung, jalan kaki, ditambah kita membawa beban juga. Jadi persiapan fisik itu bisa dilakukan dengan cara berolahraga terlebih dahulu sebelum kalian melakukan pendakian atau sebelum kalian nantinya mulai berjalan di trek pegunungan. Dan kalau memang nanti ketika di perjalanan itu kalian merasa capek ya atau lelah gitu kan, jangan gengsi untuk ngomong. Artinya ketika berjalan di tengah jalan gitu kan, kalian udah mulai capek, udah mulai kayaknya udah nggak kuat, bilang aja ke tim untuk istirahat dulu. Karena kalian yang tahu kemampuan fisik kalian. Artinya ketika kalian capek ya bilang gitu kan, ketika haus ya minum. Artinya jangan memaksakan diri dan jangan terlalu push badan kalian juga. Jadi ketika emang waktunya kalian mau istirahat, bilang aja ke tim, jadi bisa istirahat bareng-bareng. Tujuannya untuk apa? Tujuannya ketika nanti sebelum badan kalian lebih parah untuk capeknya gitu kan, yang nantinya akan menyusahkan tim, mending bilang dari awal aja. Jadi kalian harus benar-benar tahu kemampuan fisik kalian tuh sebagaimana gitu. Artinya ya bisa dikontrol dari kalian nantinya ketika membawa beban mungkin, atau ketika membawa persediaan air harus tahu kemampuan fisik kalian terlebih dahulu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mengetahui medan. Sekarang tuh udah banyak media yang bisa kita cari atau bisa kita tonton. Artinya ketika memang kalian mau melakukan pendakian ke salah satu gunung, kalian mending nonton dulu aja di channel-channel YouTube yang melakukan vlog pendakian. Itu kan kalian bisa melihat di situ, oh medannya tuh kayak gini nih, ternyata banyak bebatuan nih, atau banyak tanah-tanah basah atau lembab nih, atau mungkin jalurnya emang bener-bener rimbun nih. Jadi ketika kalian melakukan pendakian itu, kalau kalian udah tahu hutan ini rimbun, ya kalian memakai kemeja panjang atau yang menutup seluruh badan kalian gitu kan. Kalau emang kalian tahu medan ini lembab nih, basah gitu kan, banyak genangan air, ya pakai sepatu yang waterproof. Terus kalau emang kalian tahu medan ini tuh banyak bebatuan atau banyak pasir, kalian harus membawa trekking pole juga. Jadi memang ketika kalian mempelajari medan gunung yang akan kalian tuju nantinya, itu akan lebih memudahkan kalian dalam melakukan persiapan. Jadi tidak ada miss persiapannya, kalian membawa equipment yang disesuaikan dengan kebutuhan jalur tersebut. Jadi untuk mengetahui medan itu benar-benar harus dilakukan ketika sebelum melakukan pendakian. Terus yang ketiga adalah kalian harus jangan malas untuk belajar ya. Artinya ketika kalian membawa equipment pendakian, dari mungkin sepatu gunung, tas gunung, jaket gunung, trekking pole atau water bladder atau apapun itu equipment yang kalian bawa, kalian harus tahu dulu nih fungsi masing-masing dari peralatan-peralatan tersebut. Jangan ketika kalian nanti di atas gunung, wah bingung ini itu buat apa sih. Jadi sebaiknya ketika di bawah sebelum melakukan pendakian itu harus mempelajari dulu alat-alat apa yang kalian bawa. Kalian harus benar-benar paham alat-alat itu tuh sebetulnya bisa difungsikan untuk apa ketika nanti kalian berada di jalur pendakian atau bahkan ketika di atas gunung. Jadi nggak sia-sia nih ketika kalian mempelajari dulu lebih awal barang-barang yang akan kalian bawa. Kalau emang barang-barang yang nggak diperlukan gitu kan, ya udah jangan dibawa, itu akan menambah beban juga di tas gunung lu. Jadi kalau kalian mengetahui fungsinya dan udah tahu nih medan gunung kayak gimana, nyambung ke tips kedua tadi, ya udah apa yang harus dibawa, apa yang jangan dibawa gitu kan. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan gunung tersebut.
mempelajari peralatan gunung itu sangat-sangat penting juga. Jadi tahu fungsi apa yang kalian bawa atau alat yang kalian bawa itu. Terus tips yang berikutnya adalah membagi waktu kegiatan. Jadi salah satu yang harus diperhatikan juga. Jadi ketika kalian melakukan pendakian itu rata-rata udah ada patokan khususnya nih. Kayak misalnya lu ketika mendaki gunung ke Gunung Papandayan gitu kan. Taruhlah misalnya untuk mendaki gunung di Papandayan itu lu ketika nanya ke senior lu atau nonton di YouTube itu membutuhkan waktu 3 hari untuk mencapai puncak gitu kan. Jadi jangan memaksakan untuk merangkum atau memangkas 1 hari, jadi 2 hari juga gue bisa sampai nih. Jadi saran gue sih memang harus dibagi-bagi waktunya, harus bener-bener memperhatikan fisik juga. Kalau kalian memangkas 1 hari yang harusnya 3 hari nih, kalian pangkas 1 hari dan akhirnya 2 hari, itu sih keren gitu kan. Wah keren nih, lu bisa sampai 2 hari, tapi gue yakin fisik lu bener-bener capek banget. Jadi memang ketika kalian mendapatkan informasi dari senior ya gunung ini ya butuh waktunya sekian gitu kan, ya udah segitu aja. Karena memang itu waktu ideal yang memang udah pernah dialami oleh senior-senior kalian. Jadi saran gue, waktu tempuh untuk melakukan perjalanan itu harus diperhatikan juga, disesuaikan dengan jarak atau dengan pengalaman-pengalaman senior lu. Ya lu pakai waktu yang mereka gunakan aja. Terus tips yang terakhir adalah disiplin dalam membagi waktu. Tadi udah kita bahas tuh. Terus kita harus disiplin memperhatikan badan kita sebelum melakukan pendakian, olahraga dulu gitu kan. Jadi jangan disepelein. Terus disiplin yang berikutnya adalah perawatan terhadap equipment yang kita punya gitu. Jangan mau makainya doang nih. Jadi ketika turun gunung gitu kan, udah biarin tas keril nggak dicuci, tenda nggak dicuci, sepatu nggak dicuci, itu akan jamuran, akan bau apek, bahkan akan mengalami kerusakan untuk produk-produk tersebut atau alat-alat tersebut ketika tidak dilakukan perawatan. Jadi selain disiplin terhadap waktu, disiplin terhadap badan lu juga, fisik ya, terus disiplin terhadap equipment yang lu punya juga. Jadi harus melakukan perawatan terhadap equipment yang lu punya. Jadi ada 5 tips yang udah gua kasih di sini. Semoga itu bisa membantu lu ketika sebelum melakukan pendakian atau sebelum memutuskan untuk menjadi seorang pendaki gitu kan. Kalau emang nanti ada tambahan untuk tips-tips ini, silahkan di komentar di bawah aja, sehingga gue pun jadi mendapatkan insight baru, teman-teman juga mendapatkan tips-tips baru juga. Kalau emang lo membutuhkan tas gunung, bisa membeli nih tas gunung dari Akasaka juga, dari Cita, terus jaket gunungnya juga ada, jas hujan juga ada, untuk si aparelnya juga ada. Ya sebagaimana kalian tahu lah, sobat Akasaka pasti udah paham banget, karena Akasaka itu menjual alat-alat pendakian ya yang berhubungan dengan kegiatan luar ruangan. Jadi bisa kalian pilih dengan ngeklik link yang udah gue cantumin di deskripsi video ini. Oke, thank you banget. Jangan lupa like sama share video ini. Jangan lupa juga untuk subscribe di channel YouTube-nya Akasaka Outdoor Gear. Thank you banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.